Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membuat stempel runa flag ya. Ini adalah sudah saya desain dan ini sudah saya blok ya. Kenapa saya blok? Karena ini runa flag, maka yang harus kita hilangkan adalah pinggir-pinggirnya dengan cara diblok ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya nanti jadi seperti ini jadinya ya. Seperti ini. Karena ini adalah runa flag, maka kita blok supaya pinggirnya nanti tergerus atau hilang. Kita masukkan kembali ya. Nah, sekarang akan kita cetak ya. Kenapa saya buat kenapa saya buat kotak ini bentuk seperti ini, karena kalau kita buat kotak sesuai dengan persegi panjang, nanti akan banyak terbuang tintanya ya. Ini karena yang kita pakai adalah yang sekitarnya tulisannya aja ya. Ya, tulisannya sekitar ini. Maka nanti kalau sampai ke pinggir sini terlalu banyak nanti tinta yang kita buat, tinta yang akan kita buang. Padahal nanti kita sini juga kita buang ya, yang nggak dipakai yang sebelah sini. Hanya yang dibutuhkan adalah yang sekitar tulisan saja. Ya, ini sebetulnya kurang terlalu minggir ya, saya pinggirkan dulu, saya tengahkan dulu. Ya, nah sekarang kita akan cetak ya. Ini supaya sekali cetak nanti untuk berjaga-jaga supaya ada yang jika ada yang rusak, kita copy dua ya. Kita seleksi dulu, kita semua seleksi, kemudian kita copy bawahnya ya. Kita klik bawahnya, kliknya sebelah kanan, klik supaya tercopy jadi dua. Baik, sekarang kita akan nyalakan printernya dan kita akan print. Ini kita ambil satu aja ini ya. Kita print review, kita lihat sebelum cetak seperti apa ya. Sekarang kita akan desain sini kita jadikan top center ya, supaya pas tengah-tengah ya, sudah supaya atas sendiri ya. Nah, sekarang kita akan siapkan kertas, ini kertas kalkir ya. Ini saya potong sesuai dengan sesuai dengan desain. Kita masukkan sini ya, supaya untuk penghematan ya, karena yang kita butuhkan hanya yang desain kecil itu. Kita paskan dulu. Ini saya pakai printer HP LaserJet P1006 ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, kita cetak ya. Kita klik print sini. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Ya. Nah, ini jadinya. Baik, ini sepertinya hitamnya hitam pekat ya, tapi kalau kita terawang sebenarnya ini masih ada belang-belangnya. Kebetulan ini tuh lihat ya, ini masih ada belang-belangnya ya. Nah, ini nanti kalau kita buat nah masih ada belang-belangnya ya. Nanti kalau kita buat stempel nanti tidak maksimal ya, karena hitamnya tidak terlalu menutupi semua, nanti tidak terlalu cekung semua, tidak tergerus semuanya. Maka untuk menghitamkan pekat ada dua cara. Yang pertama adalah pakai cairan mereknya apa saya lupa ya, penghitam kalkir. Ini kertasnya kalkir ya. Ya, itu disemprotkan, itu hasilnya pekat sekali, tapi harganya agak lumayan mahal. Itu seperti semprotan pilok itu ya. Itu kalau nggak salah satu botol harganya 100.000. Nah, itu bagi saya ya, bagi kita
ya masih hemat lah ya uang segitu untuk penghitamnya. Kita cari alternatif dengan cara menyiramkan bensin atau pertalit ya sekarang. Nanti insya Allah hasilnya juga hampir sama ya, untuk hasilnya insya Allah bisa lebih hitam pekat. Baik, sekarang kita akan coba, kita gunting dulu ya. Ini saya ya, sekarang kita gunting ya. Ya, ini kita ambil satu aja dulu karena yang kita pakai satu. Kita peraskan untuk motongnya ya, daripada nanti enggak dipakai, kita potong aja. Nah, kita sisakan begini ya, karena ini yang sini untuk pegangan nanti. Baik, sekarang kita akan siram bensin ya. Nah, sekarang ini akan kita siram dengan bensin. Ini sudah saya siapkan bensinnya. Kita ambil sedikit saja, secukupnya, sekiranya cukup untuk menyiramkan ke pekatnya hitam tadi ya. Kebanyakan ya, seperti begini. Kita siramkan. Ya, sudah. Sekarang kita hilangkan, kita atuskan. Ini ya, sudah mulai hitam pekat sekali kalau sudah disiram. Kita biarkan sampai mengering ya, supaya nanti hasilnya lebih bagus ya. Ini kita biarkan kering. Sambil kita biarkan kering, kita siapkan dulu apa namanya, kita singkirkan dulu ya. Nah, sekarang kita siapkan apa namanya, karet Runaflex-nya ini ya. Ini kita ukur dulu ya, kita ukur sekira seberapa ya, segini ya, itu mau segini, panjangnya sekian segini ya. Sekarang kita mulai potong. Baik, sekarang kita akan potong ya, yang sisa tadi kita potong sesuai dengan ukuran. Ini tadi karet yang sudah kita bersihkan, kita tempelkan dengan terbalik. Rapaskan supaya pas dengan ukuran karetnya ya. Sudah. Sekarang kita akan masukkan ke dalam apa namanya, lampunya ya, lampu penyinar ya. Ya, ini sudah kita siapkan ya. Kemudian kita lanjutkan dengan penyinaran ya. Saya ambilkan dulu penjepitnya ya, kita masukkan dulu ya. Ya, kita tempelkan begini. Ini yang di atas ya, ini kita gini kan ya. Jadi posisinya kalker di atas, kita tambahkan kaca, kemudian kita tutup dengan pengepres hitam, kayu hitam ini ya, plug gini. Kemudian kita tempelkan ke sini. Ini karena nggak cukup, saya beri apa namanya, bantuan penggaris ya. Kita tuangkan begini ya. Kita masukkan sekarang ke apa namanya, listriknya ya. Kita nyalakan dulu.
Ya, udah nyala. Sekarang kita beri waktu 13-15 menit ya. Kita tekan dulu. Saya hitung dulu karena saya matikan dulu ya. Baik, ini tadi saya tutup ya, supaya tidak wajahnya tidak keluar. Saya tutup, sudah cukup ya. Saya cabut lagi. Ya, sekarang kita ambil. Ya, sudah 15 menit tadi, 14 menit. Ya, lengket ya. Sudah agak anget ini. Sekarang kita kelupas. Ya. Agak lengket ya, karena memang agak lama, jadi pelan-pelan kita kelupas. Ini sudah terlihat timbul ya kalau kita raba. Sudah terlihat timbul ya, sudah ada bekasnya ini ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke persiapan untuk menguas pakai kuas ya. Kita tempelkan double tap di belakang sini supaya nanti ketika dikuas tidak bergerak ya. Kalau bergerak susah ya. Kita kupas dulu, kita sedikit dulu nih ya. Secukupnya ya. Ya, segini aja cukup. Kita tempelkan di belakangnya ya. Ya, jangan terlalu banyak, nanti kalau banyak ketika sudah selesai pengelupasannya akan sulit atau pengambilannya sulit. Ini secukupnya segini, kita kupas ya. Ya, segini ya. Sekarang kita siapkan tempatnya. Ini sudah saya siapkan tempatnya ya. Kita tempelkan begini, kita tekan ya supaya lebih lengket lagi. Nah, sekarang kita kasihkan bensin dan kita siapkan kuas di sini ya. Oh ya, untuk kuasnya kita beli kuas yang masih baru itu kita potong bagian setengahnya ya. Kenapa? Karena kalau kalau utuh nanti kurang kuat dalam penggerusannya. Ini saya sudah potong setengahnya. Ya, kita lanjutkan, kita kasihkan bensin ya. Sudah saya siapkan bensinnya. Cuman kita pindah tempat saja ya supaya lebih nanti kalau ada nyebat-nyebatnya biar di luar, kita pindah di luar ya. Baik. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Ini sudah kita siapkan, kita masukkan secukupnya ya, tidak usah terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, secukupnya ya. Sekarang kita kuas dikit-dikit dulu. Ini terlihat ya. Kemudian kita kuas ke sebelah kiri. Di sini. Ya, kita lihat sudah mulai timbul tapi masih kurang dalam ya. Kita coba kuas lagi supaya lebih tergerus. Kita tambahkan lagi ya bensinnya. Kita buang dulu yang ini. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya tadi masih pakai bensin tadi, cuma ini supaya lebih fresh lagi.
sekarang kita buang bensinnya ya. Ini bensin sudah dipakai, jangan dipakai lagi ya, karena sudah tidak murni atau sudah kena karetnya. Kita buang ya. Sekarang kita ambil ya, ini kita ambil ya. Nah, kita kelupas dulu ya, double tap tadi. Ya, baik, ini kita diamkan dulu supaya kering dulu ya. Kita biarkan di sini dulu, kita biarkan sampai kering. Sambil kita tunggu keringnya, kita siapkan dulu gagangnya ya. Ya, kita sudah siapkan, masih ada sisa kemarin ya. Ini bekas dulu kemarin, masih ada sisa, kita ambil double tapnya ini. Ya, bentuknya tadi persegi panjang, maka kita siapkan gagangnya persegi panjang ya. Kalau nanti bentuknya oval, sepertinya kurang cocok. Cocoknya adalah pakai yang persegi panjang ya. Ini kuat ya. Ya, kita haluskan dulu ini, karena ini bentuknya masih belum terlalu siku ya. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Tadi sudah kering, saya ambil, kemudian kita kelupas belakangnya ya. Ini kita kelupas supaya nanti tidak rata aja lah. Kalau nanti ditempelkan nanti nggak terlalu lengket ya. Ya, kita hilangkan, kita bersihkan dulu. Sekarang kita gunting sesuai dengan polanya ya. Kita sesuai dengan bentuknya. Hati-hati ya, supaya hasilnya bagus dan tidak jebret. Kita posisikan pas. Oke, kita pindah ya, kita pindah di sini supaya lebih terang. Kurang terang ya. Untuk mengguntingnya ini perlu kehati-hatian ya, supaya hasilnya tidak terlalu keluar. Oke, kita lanjutkan, kita teliti lagi ya.
Ya. Baik, sekarang kita siapkan gabusnya. Ya, ini kita siapkan busanya. Biasanya busa ini diikutkan sekalian satu paket dengan apa namanya, karetnya ya, karet urut nafleknya. Ya, kita paskan dulu, kita ukur seberapa, kita paskan dulu, baru kita gunting ya. Ya, kita gunting. Kita beri double tap sini ya. Bisa pakai double tap, bisa juga pakai lem. Baik, sekarang kita tambahkan double tap ke tadi ya, belakangnya tadi. Ini juga pas ya. Kita miringkan karena tempatnya ukurannya terlalu apa namanya, kurang pas gitu ya. Ya. Baik, ini kita bentukkan dulu ya. Kita kelupas dulu, kita gunting dulu aja sesuai dengan bentuknya supaya mudah dalam penempelannya. Ya, sekarang kita masukkan, paskan ya. Ya, kita gunting. Masih ada banyak sisanya, nanti kita rapikan lagi ya. Ya, kita siapkan lagi yang sebelahnya sini, yang tempat untuk penempelannya. Sama saja ini ya. Nah, yang penting pas saja. Nah, setelah itu kita rapikan. Ini kalau bisa kita sesuaikan dengan pola ya, supaya nanti sisanya ini tidak ikut apa namanya, tertempel di tinta. Soalnya kalau gitu biasanya ikut menempel di tinta. Maka harus kita preskan bentuknya.
Baik, sekarang sudah saya tempelkan ya yang tadi. Nah, kita tempelkan, kita kelupas kemudian kita tempelkan ke gagangnya. Sekarang kita akan coba ya hasilnya seperti apa. Ini sudah ada baknya, ini sudah ada kertas, contoh kertasnya. Kita tempelkan ya. Ya, cuci lagi ya. Ini hasilnya. Ya, cukup ya. Ya, demikianlah tutorial pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Setidaknya sebagai pengetahuan saja, jika jika tidak berminat ataupun tidak tertarik, setidaknya bisa membuat pengetahuan kita aja. Nanti akan kita berikan pernis ya, supaya lebih bagus untuk gagangnya. Baik, sekian dulu video kali ini. Insyaallah kita bertemu di lain waktu. Terima kasih telah menontonnya.